Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Septi Wahidirani Saputri, Eskom MM, sebagai dosen pengampu Sistem Informasi Akuntansi Universitas Pamulang. Perkenalkan, kami dari kelas 03 Sake 018 kelompok 3 dengan saya sendiri Ahmad Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Friskayanis. Saya dari kelompok 3, kelas 3, Sake 18, jurusan akuntansi. Perkenalkan, nama saya Noni Melensi. Saya dari kelompok 3, kelas 03, Sake 18, jurusan akuntansi. Saya akan membuat dan membahas flowchart tentang siklus pendapatan. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Simbol flowchart yang saya gunakan ada 9, yaitu 1. Simbol terminator, 2. Simbol konektor, 3. Simbol processing, 4. Simbol manual operation, 5. Simbol decision, 6. Simbol input-output, 7. Simbol manual input, 8. Simbol dokumen, dan yang terakhir simbol disk and online storage. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Tujuan umum diselenggarakannya siklus pendapatan adalah menukar produk atau jasa menjadi kas. Tujuan ini dapat dirinci menjadi 1. Menyelidiki bahwa pembeli mempunyai kemampuan cukup untuk membayar kredit. 2. Mengirim barang atau mengerjakan jasa kepada konsumen pada waktu yang telah disetujui. 3. Menagih hasil penjualan dengan teliti dan tepat waktu. 4. Mencatat dan mengklasifikasi penerimaan kas dengan teliti dan secepatnya. 5. Mengukuhkan penjualan dan penerimaan kas ke rekening pembelian dengan benar. 6. Melindungi barang dan kas sampai saat dikirim atau dideposit. Dan terakhir, menyiapkan berbagai dokumen dan pelaporan yang berhubungan dengan penjualan barang dan jasa. Ada 3 fungsi dasar sistem informasi akuntansi dalam siklus pendapatan, yaitu 1. Mendapatkan dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. 2. Menyimpan dan mengatur data tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang terakhir, memberikan pengawasan untuk memastikan keandalan data serta menjaga sumber daya perusahaan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai tutorial pembuatan flowchart siklus pendapatan menggunakan Microsoft Word. Oke, langsung aja ke menu insert di bagian shapes. Ini mohon maaf untuk simbolnya nggak kelihatan, nggak kebaca, tapi di situ ada simbol flowchart. Kita langsung cari aja. Yang pertama, simbol terminator. Seperti ini bentuknya. Nah, simbol terminator ini digunakan untuk mengawali dan juga mengakhiri sebuah flowchart. Untuk siklus pendapatan, yang pertama adalah pelanggan. Di bagian ini, pelanggan memesan suatu produk kepada bagian kasir atau bagian penjualan. Oke, nah selanjutnya kita cari simbol garis penghubung atau garis arus yang fungsinya untuk menghubungkan antara satu simbol ke simbol yang lainnya. Nah, untuk aktivitas kedua dari siklus pendapatan yaitu mencatat pesanan dari pelanggan. Kita cari aja simbol yang bentuknya jejer jenjang seperti ini. Ini adalah simbol data. Fungsinya adalah untuk mencatat atau menginput data. Dan di sini kalau di siklus pendapatan contohnya adalah menginput data pesanan dari pelanggan.
Kemudian setelah mencatat pesanan pelanggan, selanjutnya pelanggan akan membuat keputusan untuk membayar pesanan tersebut secara cash atau tunai. Nah, itu simbolnya seperti belah ketupat seperti ini. Ini adalah simbol decision kalau namanya di flowchart. Nah, ini tuh simbol untuk membuat sebuah keputusan. Pelanggan akan memutuskan untuk membayar secara cash atau uang tunai, atau bisa juga membayar secara kredit berdasarkan persetujuan antara si pelanggan tersebut dan juga penjual. Apabila transaksi tersebut dibayar secara kredit, maka selanjutnya bagian administrasi akan mencatat data tersebut ke dalam piutang. Nah, ini kita menggunakan simbol data untuk mencatat piutang tersebut. Simbol yang bentuknya jejer genjang. Oke, selanjutnya bagian gudang akan mempersiapkan pesanan pelanggan tersebut. Kita cari simbol preparation, bentuknya segi 6 seperti ini. Nah, jadi di bagian ini pihak gudang akan mempersiapkan pesanan dari pelanggan. Apakah pesanan tersebut atau produk tersebut ready atau tidak. Setelah mengecek persediaan barang di gudang, kemudian barang tersebut akan diproses atau diantarkan oleh kurir kepada pelanggan. Kita memakai simbol proses. Nah, simbolnya seperti ini, persegi panjang. Ini adalah simbol yang menunjukkan suatu proses. Setelah pesanan dikirimkan, kemudian bagian penagihan akan melakukan penagihan piutang kepada pelanggan. Ini simbol dokumen. Maksudnya adalah saat kita melakukan penagihan ke pelanggan, itu kita menggunakan dokumen atau biasanya menggunakan faktur.
selanjutnya kita akan menerima pembayaran piutang dari pelanggan. Ini adalah simbol konektor. Maksud dari simbol ini adalah berkaitan dengan simbol yang sebelumnya. Simbol sebelumnya adalah menagih piutang. Nah, kemudian setelah menagih piutang, maka kita akan menerima pembayaran dari piutang tersebut. Setelah perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan, baik yang secara cash maupun piutang yang telah dibayarkan, kemudian bagian kepala admin atau pemilik biasanya akan menyetorkan pendapatan atau uang tersebut ke bank. Ini simbol manual operation, bentuknya seperti trapesium. Kemudian yang terakhir, pihak bank akan memproses penyetoran uang tersebut dan akan mencetak slip bukti penyetoran. Yang selanjutnya akan disimpan oleh kepala admin atau pemilik perusahaan. Ini kita menggunakan simbol terminator untuk mengakhiri siklus pendapatan. Selain itu, untuk penjualan tunai, simbolnya bisa kita tarik garis ke bawah karena itu dianggap sebagai kas juga yang nantinya bisa langsung ke proses penyetoran pendapatan ke bank. Sekian penjelasan mengenai flowchart siklus pendapatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.